Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kita masih berada pada pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah dari segala sisinya dan dia bukanlah makhluk. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa huwa alladhi ballagahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama umira bihi fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Fakana alladhi ballagahu kalamahu azza wa jal, wa fihi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Naam. Kata Imam As-Sabuni, dan Al-Quran itulah, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bahasa Arab itu, yang merupakan wahyu dan kalam Allah azza wa jal. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, ini bukan Al-Quran yang lain, atau bukan bisikan Jibril yang datang dari sisi Jibril semata-mata yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, bukan. Tetapi yang disampaikan kepada umat itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Jibril tersebut. Naam. Yang merupakan kalam Allah, merupakan wahyu dan pembicaraannya Allah Jalla wa'ala. Naam. Disampaikan kepada umatnya. Alasan yang paling menguatkan dalam pembicaraan ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa oleh Ruhul Amin, Jibril alaihi salatu wassalam, ala qalbika litakuna minal mundirin, ya, kepada hatimu, ya, agar supaya engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabin mubin, arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas.
Jadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena memang Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya dan membawa kabar gembira kepada mereka. Jadi Al-Quran itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian kata Imam As-Sabuni kama umira bihi fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana beliau diperintahkan untuk hal tersebut di dalam firman Allah. Ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada umatnya sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayat. Perintah itu datang dalam ayat. Perintah itu datang dalam ayat. Dalam surat Al-Maidah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Yaitu sampaikanlah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada engkau. Naam, surat Al-Maidah. Fakana alladhi ballaghahu kalamahu Azza wa Jal. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kalam Allah. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau. Iya. Maka yang Rasulullah sampaikan itu adalah kalam Allah Azza wa Jal. Mafhum ya ikhwan? Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni, wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hal ini sebagaimana datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah kalian menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku? Apakah kalian menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku? Baik. Jadi ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah masih menyebutkan narasi yang menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diterima oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Jibril, dan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Itu semuanya adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk apa? Untuk menepis pemahaman yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah sebuah ilham, bisikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyampaikan kepada kita dengan bahasa beliau. Begitu. Mafhum ya? Atau juga menepis pemahaman yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bisikan. Karena Allah tidak berfirman dengan suara dan lafaz, tetapi hanya bisikan. Bisikan kepada Jibril sehingga Jibril memahami, lalu Jibril menyampaikan dalam bentuk kalimat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang disampaikan oleh Jibril dan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, yang Jibril sampaikan kepada Nabi dan yang Nabi sampaikan kepada umat, itu bukan kalam Allah tetapi makhluk karena berasal dari mereka. Mahfum? Paham ya ikhwan? Mahfum sampai di sini ya? Taib. Maka Al-Imam As-Sabuni masih menyebutkan kalimat-kalimat yang mempertegas kepada kita bahwa yang disampaikan oleh Jibril itu adalah kalam Allah karena Allah berfirman dengan suara dan lafaz. Ya. Kemudian dimengerti suara dan lafaz itu oleh Jibril, dan Jibril alaihi salatu wassalam membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengertinya dan Rasulullah pun menyampaikannya kepada kita sebagaimana adanya. Maka yang disampaikan oleh para perantara ini, baik dari kalangan para malaikat maupun dari kalangan para nabi, Jibril sebagai perantara, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara kepada umat, semuanya yang mereka sampaikan itu adalah merupakan kalam Allah Azza wa Jalla. Baik. Sisi pendalilannya apa? Ya, sisi pendalilannya di sini beliau menguatkan pendalilan beliau dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-77.
Yaitu apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Di sini apa? Ayat selanjutnya itu ini ayatnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah. Nah, ini jelas sekali kalimatnya. Itu wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu itu. Sampaikanlah Al-Quran yang dibawa oleh Jibril yang merupakan kalam Allah itu kepada engkau itu, sampaikanlah kepada umat. Kalau engkau tidak lakukan, fama balagta risalah, maka engkau dianggap belum menyampaikan risalah. Engkau belum, fa illam taf'al fama balagta risalah. Kalau engkau belum menyampaikan, engkau tidak menyampaikan, maka engkau dianggap belum menyampaikan risalah. Artinya apa? Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia, menjelaskannya kepada umat seluruhnya. Seandainya Rasulullah tidak menyampaikan, maka Rasulullah dianggap mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikannya dan ada yang Rasulullah masih sembunyikan. Nah, mafhum ya? Maka sisi pendalilannya di sini yang Allah suruh perintahkan untuk disampaikan itu apa? Apa yang diturunkan oleh Allah. Lalu yang diturunkan oleh Allah itu apa? Telah berlalu. Kita jelaskan bahwa yang diturunkan oleh Allah itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kalam Allah itu. Semuanya. Seandainya masih ada yang tersisa, maka yang belum disampaikan, maka Rasulullah dianggap mengkhianati risalah. Maka di sini ada satu faedah tambahan ya yang Anda sampaikan, bahwa disebutkan ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Faman haddatsaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi fala tusaddiqhu fa inna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah." Ini kata Aisyah, barang siapa yang menyampaikan kepada engkau bahwa ada sesuatu dari perkara agama ini yang masih disembunyikan oleh Rasulullah, yang belum disampaikan oleh Rasulullah secara tuntas agama ini, ya, fala tusaddiqhu, maka jangan engkau benarkan dia. Ya, dia itu bohong. Kenapa? Karena Allah berfirman, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau ya dari Rabbmu. Jika engkau tidak sampaikan, maka engkau dianggap belum menyampaikan risalah. Baik. Paham ya? Maka di sini faedahnya, faedah tambahannya bahwa agama ini telah sempurna. Agama ini semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbagai macam sisi dan unsur yang membawa keselamatan kepada manusia dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka lebih-lebih lagi, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang tersisa yang belum dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ayat mengatakan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyimpan sesuatu yang belum dijelaskan, itu berarti Rasulullah dianggap belum menyampaikan risalah. Dan itu tidak mungkin. Itu apa? Itu tidak mungkin. Mafhum ya ikhwan? Taib. Satu. Yang kedua, sisi pendalilan yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau, maka Aisyah mengatakan kepada kita bahwa apa? Man haddatsaka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi, barang siapa yang menyampaikan kepada engkau bahwa Rasulullah menyembunyikan sesuatu dari wahyu, maka yang dimaksudkan Aisyah memahami
bahwa Allah perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan di sini adalah menyampaikan apa? Menyampaikan apa? Wahyu. Menyampaikan apa? Wahyu. Mafhum ya ikhwan? Maka Aisyah mengatakan barang siapa yang menyampaikan kepada engkau bahwa Rasulullah masih menyimpan sesuatu, masih menyembunyikan sesuatu dari wahyu, maka jangan engkau benarkan dia. Padahal Allah mengatakan, hai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Maka yang dipahami oleh Aisyah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu apa? Wahyu. Maka Al-Imam As-Sabuni di awal mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, wahyunya, pembicaraannya, ya, dan seterusnya, kitabnya dan seterusnya. Baik. Naam. Mafhum ya ikhwan sampai di sini? Kemudian kita katakan sisi pendalilan yang kedua yang dijadikan dalil oleh Al-Imam As-Sabuni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hakikatnya adalah merupakan penggalan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, oleh Imam Bukhari. Itu bahwa apa? Rasulullah mengatakan apa namanya? Atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Affan hadin. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Pun diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari itu di dalam Khalqi Af'alil Ibad, ya. Naam. Jadi sisi pendalilannya Rasulullah tidak mengatakan atamna'uni an uballigha makhluk. Ya. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan makhluk, menyampaikan ciptaan, makhluk Rabbi, ciptaan Robku? Tidak, tapi Rasulullah mengatakan apa? Kalama Rabbi. Jadi Rasulullah menetapkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Ini sisi pendalilannya. Baik. Kemudian ini diantara apa? Sisi pendalilan yang dipakai oleh ahlul hadis untuk menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam As-Sabuni berkata selanjutnya, wa huwa alladhi tahfaduhu as-sudur wa tatluhu al-sinah wa yuktabu fil masahif kaifa ma tasarrafa bi qiraati qari'in wa lafdhin lafid wa hifdhin hafid wa haitsu tuliya wa fi ayyi mawdi'in quri'a au kutiba fi masahifi ahli al-islam wa alwahi sibyanihim wa ghairiha kulluha kalamullahi azza wa jal wa huwal qur'anu bi ainihi alladhi naqul innahu ghairu makhluqin faman za'ama annahu makhluq fahuwa kafirun billahil azim. Kata beliau, dan Al-Quran itulah yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga Al-Quran yang dihafal di dalam hati-hati manusia, dibaca oleh lisan-lisan mereka, ditulis dalam mushaf-mushaf, bagaimanapun perubahannya dengan bacaannya seorang qari atau dengan pelafatannya, bagaimanapun bentuk pelafatannya, dan begitu pula hafalannya, ya, dimanapun dan bagaimanapun, ya, membacanya atau menulisnya di dalam mushaf-mushaf kaum muslimin atau al-wahi sibyanihim atau di lauhah, papan-papan tulis mereka atau selainnya, kulluha kalamullah, semuanya itu adalah kalamullah azza wa jalla, ya. Wa huwal qur'anu bi ainihi alladhi naqul innahu ghairu makhluq faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwasanya, ya, Al-Quran itu makhluk, ya, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Di sini kita katakan, ya ikhwan, Al-Imam As-Sabuni di kalimat beliau ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu dimanapun dan kapanpun, ayat-ayat Al-Quran itu dia tetap adalah kalam Allah. Apakah dia dibaca
apakah dia ditulis. Dia ditulis di mana saja, maka dia tetap kalam Allah. Mafhum ya? Dia dibaca di mana saja adalah kalam Allah. Dia dihafal, maka kalam Allah. Para penghafal Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, maka mereka itu menghafal kalam Allah Azza wa Jal. Para pembaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, maka mereka itu sedang membaca kalam Allah Azza wa Jal. Ya, para penulis Al-Quran, mereka menulis Al-Quran, maka yang mereka tulis itu adalah kalam Allah Azza wa Jal. Nah, namun di situ ada pembeda. Sehingga para ulama dalam bab ini menetapkan kepada kita bahwasanya sautul qari wa lafdul bari. Ucapan itu adalah suara itu adalah suara para pembaca, tetapi lafadznya itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dikatakan suara ini, suaranya siapa? Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Suara itu suara siapa? Suara pembaca, makhluk. Yang dibaca itu apa? Kalam Allah apa makhluk? Kalam Allah. Antum nulis di Al-Quran, yang antum tulis ayat-ayat Allah, misalnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu apa? Kalam Allah. Tulisan, warna, tinta yang antum pakai untuk menulis itu, huruf-huruf itu apa? Makhluk. Kertas yang dipakai sebagai media untuk menulis kalam Allah itu apa? Makhluk. Begitu. Paham ya? Mafhum ya? Jadi Al-Quran itu ditulis di mana saja, ditulis di papan tulis, ditulis di dalam mushaf, ditulis di mana saja, dia kalam Allah. Medianya makhluk, tapi Al-Qurannya adalah kalam Allah. Dibaca di mana saja, maka yang dibaca itu adalah kalam Allah. Ya, tapi suara sang pembaca adalah makhluk. Taib. Fitnah ini nanti disebutkan juga oleh Al-Imam As-Sabuni, beliau menyinggungnya. Tapi ana ingin katakan bahwa fitnah tentang lafzi bil Quran makhluk am ghairu makhluk, lafadzku dengan Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk, inilah fitnah besar yang terjadi di kalangan para ulama umat, para imam-imam umat ini. Sehingga Al-Imam Bukhari sendiri terfitnah dengan fitnah ini. Fitnah lafadzku dalam membaca Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Nah, sudah pernah ana singgung kepada antum ya, bagaimana Al-Imam Bukhari difitnah di majelisnya beliau yang ketika itu di Khurasan, di mana di kampung tersebut tinggal juga gurunya Muhammad Ad-Dhuhli. Sehingga terjadilah fitnah demikian adanya, sampai-sampai Imam Bukhari diusir dari kota Naisabur ya. Beliau tinggalkan kota Naisabur, tidak ada pengikut sama sekali. Orang mau dekat-dekat beliau saja takut. Takut dia apa? Takut ditahdzir. Yang mentahdzirnya adalah guru beliau sendiri, Muhammad Az-Zuhli. Naam. Tentang apa? Tentang fitnah ini. Fitnah lafadzku dengan bacaan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Baik. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi sampai pada kalimat di penggalan pertama dari ucapan Al-Imam As-Sabuni ini, paham ya? Pesan yang beliau ingin sampaikan adalah Al-Quran itu dibaca di mana saja, Al-Quran itu ditulis di apa saja, dia adalah apa? Kalam Allah. Namun kita berikan kaidah, kita membedakan antara sarana dan kalam Allah itu. Kalau sarana untuk menulis kalam Allah, maka sarana itu makhluk. Sarana untuk mengucapkan kalam Allah, maka sarana itu makhluk. Mafhum ya? Baik. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kalimat beliau ini. Yang kedua, konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, yaitu kata beliau, innahu ghairu makhlukin. Itu semuanya adalah bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia itu makhluk, dia mengklaim bahwa Al-Quran itu makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia kafir kepada Allah yang maha agung. Di sini ya ikhwan, kita ingin katakan ya, bab pengkafiran terhadap orang-orang yang menganggap Al-Quran ini adalah makhluk, itu diulang beberapa kali oleh Al-Imam As-Sabuni.
Diulang beberapa kali oleh Al-Imam As-Sabuni. Tapi kita katakan bahwa pengkafiran itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasul. Sehingga seseorang tidak bisa dijatuhi vonis hakim, vonis kafir, atau tidak bisa ditetapkan hukum kepadanya kecuali apabila qamat alaihil hujjah, apabila telah tegak hujjah atas dirinya. Apa fungsinya tegaknya hujjah itu? Fungsinya tegaknya hujjah itu adalah untuk menyingkirkan penghalang-penghalang dan menetapkan syarat-syarat. Ya, karena syarat-syarat dan penghalang-penghalang itu akan terpenuhi pada sebuah vonis hukum itu dengan cara ditegakkannya hujjah. Ditegakkannya apa? Hujjah. Mafhum ya, ikhwan? Jadi menegakkan hujjah itu memberikan pemahaman. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa zaman ini tidak ada lagi orang udzur bil jahl. Tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang sudah sarana untuk mendengar dakwah itu sudah banyak. Orang sudah bisa dengar radio, orang sudah bisa lihat televisi, orang sudah bisa baca majalah. Maka orang-orang yang terjatuh dalam syirik itu tidak ada lagi udzur bagi mereka. Hatta mereka itu awam, tidak ada udzur bagi mereka. Ya, karena hujjah sudah ditegakkan. Paham ya, ikhwan? Mahfum ya? Maka kita katakan, kalau cara penegakan hujjah dengan model seperti ini, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegakkan hujjah kepada seorang sahabat yang datang kepada beliau membawa apa? Khamar. Sudah ana jelaskan dalam pelajaran apa? Syarh Sunnah Al-Barbahari, ya. Maka Rasulullah katakan kepada dia, apakah engkau tahu khamar ini haram? Dia iya tahu ya Rasulullah. Rasulullah larang. Begitu Rasulullah larang, dia kasih ke temannya, sudah kalau itu ambil aja kau jual, ya. Barangkali bisa pakai uangnya. Maka dijelaskan juga hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kaum muslimin ketika itu, dan dia tahu bahwa khamar itu telah diharamkan. Itu pendalilan pertama. Pendalilan yang kedua, ya kita ingin katakan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, ya, bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan kisah bahwa Imam Ahmad rahimahullah itu berkeyakinan bahwa barang siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Itu keyakinan Imam Ahmad, ya. Tetapi Imam Ahmad ketika berhadapan dengan Ma'mun, itu Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun, khalifah ketika itu. Tapi Imam Ahmad mendoakan Ma'mun. Imam Ahmad mendoakan beberapa penguasa-penguasa di zaman itu yang semuanya terinfeksi oleh pemikiran Mu'tazilah. Imam Ahmad mendoakan kebaikan kepada mereka. Sisi pendalilannya adalah seandainya mereka itu kafir secara pribadi, tidak mungkin Imam Ahmad mendoakan mereka. Ngapain mendoakan ampunan oleh Allah kepada orang kafir? Mahfum ya, ikhwan? Paham ya? Ini sisi pendalilan yang kedua. Tapi karena dalam pandangan Imam Ahmad, beliau itu tidak murtad, mereka yang mengatakan itu tidak murtad, maka Imam Ahmad masih mendoakan istighfar, memohonkan ampunan kepada mereka. Penguasa. Mafhum ya, ikhwan? Paham sampai di sini ya? Paham ya? Nah, dalam pandangan Imam Ahmad berpandangan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan itu, Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Bahkan Imam Ahmad masih mendoakan kebaikan kepada mereka. Lihat keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, jilid yang ke-12. Nah, mafhum ya, ikhwan? Sampai di sini paham ya? Ini sisi pendalilan. Kenapa begitu ya, ikhwan? Kenapa vonis kafir tidak terjadi kepada mereka? Karena bukan hanya sekedar dengan mendengar bahwa Al-Quran itu menurut Imam Ahmad. Jadi begini, ada kita awam ini, kita dengar berita Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir, atau kita mengatakan mendengar Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Apakah dengan pendengaran seperti itu lalu kita dikatakan telah tegak hujah kepada kita? Apakah dengan cara seperti itu lalu dikatakan telah tegak hujah? Belum. Seandainya dengan cara seperti itu sudah dikatakan tegaknya hujah, maka berarti hujah sudah tegak kepada penguasa-penguasa ketika itu. Mafhum ya, ikhwan? Sampai mereka berdebat dengan Imam Ahmad. Penguasa memanggil para pemuka-pemuka tokoh Mu'tazilah untuk berdebat dengan Imam Ahmad di hadapan para penguasa.
untuk menyaksikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad dan oleh orang-orang yang mengusung pemahaman Mu'tazilah itu. Mafhum? Dari beberapa raja, 3 khalifah, itu Imam Ahmad ditangkap, Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad dihukum, ya. Dan 3 penguasa berlaku di zaman itu pemahaman yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di samping itu para ulama banyak selevel Imam Ahmad, teman-teman beliau, murid-murid beliau yang juga telah mendengungkan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi karena mereka takut ditangkap, dihukum, disiksa dan lain-lain. Tapi yang jelas Imam Ahmad secara terang-terangan sampai beliau ditangkap oleh penguasa. Maka apakah dakwah terang-terangan, pemahaman terang-terangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika itu cukup menjadi hujjah untuk para penguasa? Cukup enggak? Belum cukup. Buktinya Imam Ahmad masih mendoakan mereka. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham? Baik. Maka yang dinamakan dengan tegaknya hujjah itu memberikan penjelasan sampai orang itu paham. Kalau seandainya penjelasan itu ada tapi dia tidak paham, itu juga tidak bisa dikatakan tegak hujjah. Mafhum ya? Paham ya? Namanya tegak hujjah, maksudnya menegakkan, meluruskan pemahamannya itu dengan hujjah. Sampai dia sudah paham tapi dia masih ngeyel, itu baru. Tapi kalau dia belum paham apa yang antum bicarakan, ya repot. Sekarang saya sudah sampaikan hujjah, baca Al-Quran, baca, tapi dia ini nggak paham. Antum sebutkan dalil Al-Quran, sunnah, antum sebutkan semuanya, tapi dia nggak paham, pemikirannya belum duduk dengan benar. Ya, itu sudah dikatakan tegak hujjah? Hah? Belum. Itu belum dikatakan tegaknya hujjah. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sampai di sini antum paham? Taib. Sebab itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizana wa hafizahullah ketika menjelaskan ya pembahasan ini di dalam syarah beliau terhadap akidah salaf ashabul hadis ini, beliau berkata begini ketika membahas kalimat yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa huna la budda min bayani syai'in. Di sini kita harus menjelaskan satu perkara. Wa huwa, yaitu anna man qamat alaihil hujjah fahuwa kafir. Barang siapa yang telah tegak baginya hujjah namun dia ngeyel, maka dia kafir. Wa tantabiqu alaihi hadhil ahkam. Maka berlakulah kepadanya hukum-hukum ini. Hukum-hukum apa? Hukum-hukum orang kafir. Nanti di kalimat selanjutnya itu kan Imam Sabuni sebutkan hukum-hukum orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kan ada hukum-hukumnya. Yaitu apa? Dia tidak boleh disolati, dia tidak dijenguk, dia tidak dikuburkan di pemakaman muslim dan seterusnya ya. Karena ini bagi orang yang telah tegaknya hujjah. Wa man yuqallidu fi dzalika wa huwa jahil, hadza yakunu dhalan mubtadi'an walakin la nukaffiruh. Kata Syekh Rabi, hafizana wa hafizahullah, ya, barang siapa yang hanya bertaklid saja, dalam bab ini dia bertaklid, hanya mengikuti, dia hanya mengikuti, dalam keadaan dia itu jahil, belum tegak hujjah bagi dia, maka posisinya dia itu sesat, ahli bid'ah, tapi kita tidak mengkafirkan dia. Kita tidak mengkafirkan dia. Maka ingat di sini, berarti Syekh Rabi juga berpandangan bahwa pengkafiran itu harus ada iqamatul hujjah untuk menghilangkan penghalang dan menetapkan syarat. Dan menetapkan apa? Syarat. Sehingga kalau ulama berbicara tentang perbuatan ini kafir, perbuatan ini kafir, perbuatan ini kafir, maka itu yang dimaksudkan adalah hukum am, bukan ta'yin. Hukum apa? Hukum secara umum, bukan hukum secara pribadi-pribadi, bukan tunjuk hidung seseorang. Taib. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Salafiyun itu mereka gemar mengkafirkan orang, itu keliru. Dia keliru. Kita hanya menyebutkan hukum. Tapi kalau pribadi-pribadi orang tidak, kita tidak menyebutkan, kita tidak bergampang-gampang dalam mengkafirkan pribadi-pribadi orang. Tapi kalau menyebutkan hukum, iya kita sebutkan hukum. Perbuatan ini hukumnya ini, perbuatan ini hukumnya ini, begitu. Ya. Nah, taib. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, Sami'tu Syekhana Al-Hakim Aba Abdillah Al-Hafidh yaqul
Aku pernah mendengar guru kami, ya, Al-Hakim Abu Abdillah. Ya, ini jadi Al-Imam Al-Hakim ini Al-Hakim di sini nih Imam Al-Hakim, ya. Imam Al-Hakim. Ya. Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisabur. Ini beliau Imam Al-Hakim, penulis kitab apa? Mustadrak. Penulis kitab Mustadrak. Jadi beliau punya murid kepada Al-Imam As-Sabuni, ya. Al-Imam As-Sabuni ini gurunya juga Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim itu hidup pada tahun 321 Hijriah, ya, wafat pada tahun 405 Hijriah. Lahir tahun 321 Hijriah, wafat tahun 405 Hijriah. Beliau ulama ahli hadis. Madhab beliau apa? Madhab beliau apa? Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Ya. Kata Al-Imam As-Sabuni, aku mendengar Syekhana, guru kami, Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah yaqul, ya, mendengar guru kami Al-Imam Al-Hakim berkata, sami'tu Imam Abul Walid Hasan bin Muhammad yaqul. Aku pernah mendengar Imam Abul Walid Hasan bin Muhammad berkata, sami'tu al-Imam Abu Bakar Muhammad ibni Ishaq bin Khuzaimah. Ini Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah itu ahli hadis, ya. Beliau madhabnya apa? Madhab fikihnya Syafi'i. Jadi ini akidah Syafi'iyah ini. Akidah Syafi'iyah, ya. Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ibnu Khuzaimah yakni Al-Imam Abu Ishaq Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar, kunyahnya itu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq, ya, kunyah beliau Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, lahir pada tahun 223 Hijriah, wafat pada tahun 311 Hijriah. Wafat pada tahun 311 Hijriah, lahir pada tahun 223 Hijriah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab hadis namanya kitab Sahih. Ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau punya kitab dalam bidang akidah namanya kitab Tauhid. Ya, di dalam kitab Tauhid ini beliau menetapkan sejumlah nama dan sifat-sifat Allah. Seperti Al-Imam Al-Hakim Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhidnya beliau menetapkan adanya ru'yatullah. Nanti di hari kiamat ada makhluk itu melihat Allah. Kemudian Allah dapat dilihat di situ. Kemudian beliau menetapkan sifat apa? Istiwa bagi Allah. Juga beliau menetapkan sifat yad bagi Allah, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ditetapkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam apa? Kitab Tauhid beliau, dalam kitab Tauhid. Taib. Beliau berkata, yaqul, Imam Ibnu Khuzaimah berkata, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Jadi sebenarnya kalau ya kita mengaku sebagai Syafi'iyah, ya kita harus menukil akidah-akidah para imam-imam yang bermadhab Syafi'i. Nah, akidah-akidah imam-imam yang bermadhab Syafi'i ini diantaranya ini Imam Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah ghairu makhluk. Faman qala innal Qur'an makhluk, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, fahuwa kafirun billahil azim. Dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. La tuqbalu syahadatuhu wa la yu'adu in marida wa la yusalla alaihi in mata wa la yufda wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquh. Kata beliau, kalau ya dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir kepada Allah, tidak diterima persaksiannya, tidak boleh dijenguk kalau dia sakit, tidak disolati kalau dia wafat, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan dia diminta bertaubat. Kalau dia bertaubat, iya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, duribat unuquh, dia dibunuh, dia penggal, dibunuh. Nah, dibunuh sebagai hukum apa? Sebagai had sebagai riddah? Dibunuh sebagai riddah, murtad. Dibunuh sebagai orang murtad, bukan hukum had, ya. Mafhum, ya? Nah, tapi dibunuh itu bukan karena seperti orang yang meninggalkan salat.
Seandainya kalau sampai dia dibunuh oleh hakim, maka dia dibunuh itu, kata para ulama, orang yang meninggalkan salat dibunuh oleh hakim itu mereka berbeda tentang hukumnya, dibunuh karena hukuman atau dibunuh karena kemurtadan. Paham ya ikhwan? Nah ini sama. Nah, ini di bab ini dibunuh bukan karena hukuman tapi dibunuh karena kemurtadan. Maksud ana, paham maksud ana ya? Karena dia dianggap murtad. Baik. Karena hukuman bagi orang murtad itu apa? Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Yang menegakkan hukum itu siapa? Hakim ya, penguasa. Tidak boleh masing-masing orang. Taib. Ya di sini konsekuensi hukum bagi orang murtad yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, ini konsekuensi hukum bagi orang murtad. Maka kita katakan lagi tadi bahwa kalau seseorang itu dia murtad, maka berlaku kepadanya itu sejumlah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya itu ini, ya, dia kalau meninggal tidak disolati, tidak boleh dikuburkan di pemakaman Muslim, dia tidak dijenguk, ya. Kalau dia sakit, ya kecuali ada maslahat, mungkin mau dakwah dia supaya mau masuk Islam, ya kan. Nah, kemudian apa? Dia diminta bertaubat. Kalau enggak, ya sudah, tegakkan hukum atasnya oleh penguasa. Ini hukum-hukum murtad. Maka ya ikhwan, begini anak ingin katakan. Kenapa pengkafiran itu bab yang riskan? Karena pengkafiran itu akan mempunyai konsekuensi hukum, sejumlah konsekuensi hukum. Iya. Jadi orang yang bergampang-gampang mengkafirkan, itu dia bergampang-gampang menerapkan konsekuensi hukum kepada orang-orang yang dia kafirkan nanti. Misalnya begini, kita mengkafirkan seseorang, orang itu dalam kehidupannya dia berumah tangga dengan istrinya. Istrinya tidak kafir, dia kafir. Pernikahannya bisa enggak? Bisa. Iya kan? Jadi dapat warisan enggak? Mewariskan enggak? Enggak. Jadi itulah sebabnya dia perkara yang riskan, karena punya konsekuensi hukum yang banyak. Maka dari itu tidak boleh ditetapkan kecuali oleh orang-orang yang rasikh, orang-orang yang dalam ilmunya. Ya. Nah, baik. Sekali lagi kita katakan bab ini kalau sudah ditegakkan hujjah, ya. Kalau dia sudah hilang penghalang, sudah tetap syarat, ya boleh. Kalau tidak, ya maka jangan, tidak boleh. Ya, baik. Demikian ya ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.